Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Okta Ramayanti, NIM B1B1220069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu saya, Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Baiklah, sebelum saya membahas topik utama saya mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah diamandemen, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa bagian-bagian, di mana bagian itu bekerja sama satu sama lain, yang artinya jika salah satu bagian itu tidak bekerja sama dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan itu. Arti luasnya yaitu pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan di dalam oleh badan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan yang luas. Sedangkan dalam artian sempit, pemerintah adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai bagian yang terdiri dari atau berbagai komponen pemerintahan yang bekerja sama saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan dan kerjasama rakyatnya. Terdapat 3 bentuk sistem pemerintahan, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial, 2. Sistem pemerintahan parlementer, dan 3. Sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Keuntungan sistem pemerintahan presidensial ini adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu cenderung merupakan eksekutif pemerintah sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang besar. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat atau DPR sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran. Dalam suatu pemerintahan campuran mempunyai keadaan sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan kondisi kultur masyarakat untuk menerima keadaan bangsa dan negaranya. Baiklah, masuk ke topik awal pembahasan materi kita, yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Poin-poin utama dari sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tercantum dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci dari sistem negara, yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. 2. Kekuasaan tertinggi adalah MPR. Yang ketiga, sistem konstitusional. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, presiden adalah penyelenggaraan negara tertinggi di bawah MPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Baiklah, di sini kita bahas poin-poin dari sistem pemerintahan sebelumnya yang kita bahas, yaitu yang pertama tadi ada Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara atau termasuk lembaga negara dalam melakukan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum dan secara hukum. Yang kedua ada sistem konstitusional, yaitu berarti pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang terbuka atau terbatas. Yang ketiga, ada kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat berada pada satu badan bersama MPR. Sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia, majelis inilah yang memegang kekuasaan secara tertinggi. Sedangkan presiden harus menjalankan tujuan-tujuan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh MPR untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR adalah mandataris dari majelis. Ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan majelis. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, MPR mempunyai tujuan dan wewenang. 1. Menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar pada tujuan negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Yang kelima, ada presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Di samping presiden adalah DPR, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Maksudnya di sini menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada presiden. Maka mereka ialah pembantu presiden. Yang terakhir atau yang ketujuh, kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR, kecuali harus memperhatikan sungguh-sungguh suara dari DPR. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Jadi, jika ada pemerintahan presidensial, itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada di dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni. Pada pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan menterinya. Baiklah, sesudah kita menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen, sekarang kita akan membahas sistem pemerintahan setelah diamandemen. Sistem negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Setelah diamandemen sekarang ini, sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi sebelum dilakukannya pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu pada tahun 2004. Pokok-pokok
sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam berbagai provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan bukan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara pada pertimbangan atau persetujuan dari MPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu pada pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan video materi yang setelah saya jelaskan tadi, yaitu bahwa sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem pemerintahan campuran. Ada 7 kunci utama dari sistem negara, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap yang dilakukan harus ada pertanggungjawaban terhadap hukum. Yang kedua, kekuasaan tertinggi adalah MPR. Yang ketiga, ada sistem konstitusional. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, presiden adalah penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara yang tidak terbatas. Jadi, sistem pemerintahan mempunyai pokok-pokok yang bisa kita sebutkan satu persatu, yaitu yang pertama, 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah yang terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, yaitu bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan penyelenggaraan badan peradilan di bawahnya. Dan sistem pemerintahan sebelum diamandemen sudah menganut sistem presidensial, dan setelah diamandemen pun
sistem pemerintahan kita masih menganut sistem pemerintahan presidensial, namun terus melakukan upaya perubahan-perubahan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem presidensial sebelum diamandemen. Baiklah, sekian dari tugas video saya mengenai penjelasan materi, yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video saya ini bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.